Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang tutorial, pendidikan, informasi, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas terkait dengan adanya PIK 2 yang masih ramai dibicarakan dan sering muncul di beranda media sosial saya. Nah, yang muncul, yang akan saya bahas di sini terkait adanya pagar di laut. Wah, luar biasa. Pagar laut di pagar dan itu membentang sejauh 30 kilometer. Dan informasinya itu dibuat oleh para nelayan penduduk setempat yang kurang lebih menghabiskan waktu 6 bulan, dan para nelayan itu kalau nggak salah dibayar atau digaji kurang lebih 100 ribuan per hari. Selama 6 bulan proses pembangunan itu, masa iya nggak ada curiga? Masa iya nggak ada yang memantau? Begitu udah viral, begitu udah rame, ke sono ke sini, baru pemerintah turun tangan. Baru TNI Polri mensegelnya. Nah, kemarin itu selama 6 bulan ngapain aja? Selama 6 bulan sibuk apa? Ini laut loh. Laut dipagar sepanjang 30 kilometer harusnya. Dan ini proses waktunya cukup lama, 6 bulan, Pak, Bu, 6 bulan. Masa iya selama 6 bulan tidak ada kecurigaan dalam hal proses pembangunan itu? Dan sekarang katanya pemiliknya masih misterius, masih diselidiki. Sebenarnya, ya, aduh, masa iya sih nggak tahu? Tinggal diinterogasi nelayan yang bekerja, dia disuruh sama siapa, dia digaji sama siapa. Selama 6 bulan proses pembangunan itu, selama 6 bulan proses pembangunan pagar di laut sejauh 30 kilometer, masa pas baru viral baru diselidikin, pas baru viral baru disegel. Nah, selama ini ngapain ya, ngapain? Dan banyak dan saya tangkap dari TikToknya, kemudian dari Pak nelayannya sendiri ngomong, ini jangan hanya disegel, segera bongkar. Dan yang membongkarnya pun saya dapat situ, jangan sampai 10 orang itu TNI Polri mengaku dari Mauk yang berarti ya? membongkarnya, yang melakukan itu, yang menyuruh itu. Kalau sampai TNI Polri yang membongkar, katanya itu ya kalah, TNI Polri, negara tak kalah sama pihak itu ya. Yang saya pertanyakan itu proses pembangunannya adalah 6 bulan, Bapak. Dan panjangnya membentang sejauh 30 kilometer pagar di laut, nggak tahu buat apa itu. Dan katanya itu bukan untuk tambak, bukan untuk penangkapan ikan dan sebagainya. Selama 6 bulan sejauh 3 kilometer, masa iya nggak ada yang mencurigai itu untuk apa? Udah viral, udah kemana-mana beritanya, baru sibuk untuk mensegel, sibuk untuk agar segera dibongkar dan lain sebagainya. Nah, selama ini 6 bulan ngapain? Selama ini 6 bulan apa? Kok nggak ada yang curiga gitu? Kok nggak ada yang buru-buru mendekati, buru-buru melihat, nggak buru-buru mengkontrol ini buat apa, ini buat apa, pas udah sejauh 30 kilometer kurang lebih ada kayaknya kalau kata nggak salah ya 16 desa membentang dari kecamatan Teluk Naga, Papua Aji dan sebagainya. 16 desa, 30 kilometer, proses pembuatannya 6 bulan, dan mau diselidiki, masih misterius katanya miliknya. Tinggal, ya seandainya nih, seandainya Pak ya, seandainya tinggal panggil para pembuatnya, tinggal diinterogasi dengan baik, kamu disuruh siapa, kamu disuruh oleh siapa, dan harus jawab jujur itu punya siapa, biar uh, semuanya terbuka lebar. Dan kalau memang disegel, segel segera, dan kalau memang harus dibongkar, bongkar segera. Jangan menunggu lama-lama, takutnya ada nego ini dan lain sebagainya. Ya, yang menjadi pertanyaan besar saya, selama 6 bulan sejauh 30 kilometer, kenapa baru sekarang yang baru harus diprosesnya? Kenapa nggak dari awal, pas baru 1 kilometer, 2 kilometer? Nah, harus dipertanyakan ini untuk apa, itu buat apa, pekerjanya tanya itu buat siapa, kamu disuruh siapa, masa iya nggak ada eh,
yang tahu dan katanya masih misterius pemiliknya. Oke, mari kita simak wawancara terhadap nelayan yang saya dapat Pak, 10 videonya. orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar eh, pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya terapi, Yang membongkar nah berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat semua air udah tahu gitu kan. katanya Nah, selebriti kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu, negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengnya dia mau akhiri ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Oke, itu mungkin adalah pendapat dari para nelayan yang diwawancari langsung ya. Semoga kasus ini bisa cepat terselesaikan dan bisa cepat terbongkar siapa pemilik pagar misterius itu yang membentang sejauh 30 km, dipekerjakan kurang lebih 6 bulan lamanya. Kenapa baru viral sekarang?
mudah-mudahan, dan katanya tadi saya dapat info itu adalah selebriti sekarang, mudah-mudahan cepat terbongkar itu untuk apa dan itu buat apa. Segera bongkar kalau memang itu bisa membahayakan kawasan laut kita, dan mudah-mudahan bisa terbongkar semua siapa pemiliknya ya. Saya berharap semoga dengan adanya ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua, jangan sampai ada temuan seperti itu lagi. Oke, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah informasi, dan kalau ada yang keliru saya mohon maaf. Mari kita berkomentar di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.